Washington restui Indonesia beli 8 MV-22C Osprey. Siapkah Jakarta? Berita hangat dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan pada 6 Juli 2020. Di lamannya, DSCA mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat State Department telah memberikan persetujuan untuk penjualan 8 unit pesawat angkut MV-22C Osprey berikut persenjataan dan kelengkapan lainnya kepada Indonesia. Nilai taksiran penjualan mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. DSCA menuliskan daftar lengkap sistem persenjataan yang diajukan oleh Jakarta kepada Washington setelah mendapat lampu hijau dari Departemen Luar Negeri. Pengajuan ini akan disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendapat pengesahan. Lazimnya, setelah Kongres Amerika Serikat melakukan pengesahan, maka rencana pembelian sistem persenjataan dari Amerika Serikat akan dinegosiasikan ulang dengan pihak pembeli mengenai detail harga dan unit yang disepakati dalam jual beli yang akan direalisasikan. DSCA menuliskan, penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat melalui peningkatan keamanan dengan mitra regional. Hal ini dinilai penting dan merupakan kekuatan bagi stabilitas politik serta kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, tulis DSCA, untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Usulan penjualan pesawat dan dukungan ini akan meningkatkan kapabilitas kemanusiaan dan bantuan bencana Indonesia dan mendukung operasi amfibi. Penjualan ini akan meningkatkan pembagian beban dan interoperabilitas dengan pasukan Amerika Serikat. Indonesia diharapkan tidak akan mengalami kesulitan dalam menyerap pesawat ini ke dalam angkatan bersenjatanya. Selain itu, usulan penjualan peralatan dan dukungan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di wilayah regional. Selanjutnya, DSCA mengumumkan kontraktor utama untuk pembuatan MV-22C untuk Indonesia adalah Bell Textron Inc. di Amarillo, Texas dan Boeing Company di Ridley Park, Pennsylvania. Ditegaskan, tidak ada perjanjian pergantian kerugian yang diketahui sehubungan dengan potensi penjualan ini. Selanjutnya, perwakilan personel pemerintah dan kontraktor Amerika Serikat datang ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis program dan pengawasan manajemen program. Tidak ada dampak buruk pada kesiapan pertahanan Amerika Serikat sebagai hasil dari penjualan yang diusulkan ini. Pemberitaan tentang potensi penjualan ini diwajibkan oleh hukum dan tidak berarti penjualan tersebut telah selesai. Merujuk pada laman Bell Textron dengan desain MV-22C Osprey telah ditampilkan sejak beberapa waktu lalu. Tampak pesawat hybrid yang dikategorikan sebagai pesawat fixed wing atau sayap tetap dan sayap putar atau rotary wing menggunakan corak kamuflase TNI Angkatan Darat. Kalau pembelian ini jadi direalisasikan, maka Indonesia melalui Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat akan menjadi pengguna ketiga MV-22 Osprey di dunia setelah Amerika Serikat dan Jepang. Prototipe V-22 terbang perdana pada 19 Maret tahun 1989. Pesawat ini dibuat tahun 1988 dan mulai digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat sejak 2007. V-22 atau MV-22 Osprey hingga tahun ini telah diproduksi sebanyak 400 unit. Uji coba penerbangan pertama 4 unit pesawat hasil pengembangan penuh dilakukan oleh Bell pada 1997. Setelah sukses menjalani pengujian, unit pertama dikirimkan kepada USMC pada 27 Mei 1999. Di tahun tersebut, uji coba pendaratan di kapal induk ringan USS Saipan CVL-48 juga sukses dilaksanakan. Setahun dioperasikan, terjadi musibah fatal yang dialami V-22 Osprey. Sebanyak 23 personel USMC gugur dalam musibah itu, dan pesawat yang masih seumur jagung itu pun langsung grounded. Investigasi kemudian dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Investigasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi pembenahan pada sejumlah komponen dan desain. Pada Juni 2005, sejumlah masalah pada V-22 dilaporkan telah berhasil diatasi. Osprey pun kembali mengudara, sejumlah perbaikan dan modernisasi pun juga telah dilaksanakan melalui Komando Sistem Udara Angkatan Laut Amerika Serikat. Hasilnya muncul MV-22 di tahun 2012.
dengan kemampuan yang lebih super dari V-22. Selain digunakan USMC, V-22 juga digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dengan kode CV-22B. Pesawat digunakan untuk mendukung komando pasukan khusus. Pesawat juga digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan kode CMV-22B untuk pengangkutan personel maupun logistik dari dan ke kapal induk. Jepang pada 2015 memesan 5 unit MV-22B seharga 332 juta dolar Amerika Serikat atau 1 unit seharga 66,4 juta dolar Amerika Serikat. 2 unit pesawat ini telah diterima pada 8 Mei 2020 untuk Angkatan Bela Diri Jepang. Lalu siapakah Jakarta? Meski dari sisi produksi selama 20 tahun dapat dikatakan sangat baik, tidak mudah bagi Bell Boeing untuk mendapatkan pelanggan pesawat ini dari luar negeri. Sebagai pesawat hybrid, diakui bila biaya pengembangan pesawat ini dari awal memang sangat mahal. Demikian juga dengan biaya perawatan dan biaya operasinya. Itulah sebabnya, mengutip dari The Drive, MV-22 tetap merupakan pesawat yang sangat mahal untuk dibeli dan dioperasikan dengan angka kesiapan yang kurang luar biasa selama karirnya. Meski demikian dikatakan, pesawat ini memiliki keunggulan yang besar dari segi kapabilitas dan kapasitas. Kemampuannya lebih unggul bila dibandingkan dengan helikopter pada umumnya. Siapkah Osprey menemani Apache di pus penerbat? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe YouTube channel kami Airspace Review.